Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang baru masuk SMA Negeri 2 Padalarang kelas 10, saya mengucapkan selamat datang. Dan bagi anak-anak kelas 11 dan kelas 12 yang berhasil naik kelas, mengucapkan selamat. Dan pada pertemuan perdana ini di tahun awal ajaran baru, mari kita sambut dengan penuh sukacita. Jangan berpikir bahwa pandemi ini menjadi satu hal yang negatif bagi kita semua, karena direncanakan atau tidak pandemi ini adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita seorang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana amanat dari tujuan pendidikan nasional, bahwa salah satunya adalah tujuan pendidikan itu adalah menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi anak-anak sekalian, untuk mengawali tahun ini kita harus mulai dari niat yang benar. Harus dimulai dari pikiran yang positif, harus dimulai dari hati yang positif. Karena niat kamu di awal untuk pembelajaran itulah yang akan menentukan hasilnya. Jadi segala sesuatu itu sangat diukur oleh niatnya. Kenapa? Karena niat itulah yang menjadi faktor penyebab apa yang akan kita lakukan. Tapi kalau di niat dan di kepalanya sudah ada hal-hal yang kurang baik, misalnya karena pandemi ini pembelajaran tidak efektif, karena pandemi ini belajarnya hanya sekedar online saja. Lalu karena pandemi lebih banyaknya bermain, belajarnya sedikit. Karena pandemi kreativitasnya berhenti. Karena pandemi membacanya berhenti. Nah, kalau cara berpikir seperti itu kita miliki dan kita pelihara, tentulah pandemi ini akan menjadi bencana sesungguhnya bagi kita semua. Jadi anak-anak sekalian, jadi mau pandemi atau tidak, sesungguhnya yang menentukan mau baik atau buruknya kan di dalam pikiran kita sendiri. Jadi sarankan, mari kita sama-sama. Anda sudah masuk ke SMA Negeri 2 Padalarang sebagai SMA terbaik di Bandung Barat. Anda harus bangga dan Anda harus menjadi bagian daripada kebaikan dari sekolah di SMA Negeri 2 Padalarang. Nah, jadi anak-anakku sekalian, mari kita awali awal ajaran baru ini dengan meniatkan hal-hal yang positif, meniatkan hal-hal yang baik di dalam pikiran dan hati kita. Dengan pertama, niatkan bahwa Anda sekolah ini ingin memperbaiki diri. Jadi tujuan dari sekolah itu kan sebetulnya supaya kita semua ini menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Nah, jadi tujuan nanti Anda masuk ke SMA Negeri 2 Padalarang itu Anda harus berniat, saya ini masuk SMA Negeri 2 Padalarang, mudah-mudahan saya menjadi orang yang baik, punya akhlak yang baik, punya karakter yang baik. Dan nanti bagi orang-orang yang berkarakter baik, berperilaku baik, tentu itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian dari kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan pikiran, kesejahteraan kesehatan juga kita akan dapatkan. Itu semuanya berawal dari perilaku-perilaku baik yang kita miliki. Jadi niatkan anak-anak, menjadi tujuan pembelajaran itu pada ujung-ujungnya akhirnya adalah bahwa kita punya niat bahwa kita ingin menjadi orang yang berperilaku baik. Jadi ketika Anda sekolah, ketika Anda belajar, hasil dari pembelajaran itu adalah perubahan sikap dan perilaku Anda. Nah, pandemi ini juga sebetulnya adalah pembelajaran. Nah, jika pandemi ini kita berhasil mengubah cara hidup kita menjadi lebih sehat, cara hidup kita menjadi lebih teratur, makanan kita lebih terpola, disiplin, kemudian dan bergizi, berarti kita sudah belajar dari pandemi ini karena perilaku kita berubah menjadi baik. Nah, demikian ketika Anda juga masuk SMA Negeri 2 Padalarang, itu kan ada program-program. Pertama bahwa kita harus membuktikan diri bahwa kita ini orang-orang yang beriman.
Kalau tujuan pendidikan itu untuk membuat anak-anak supaya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu kan harus ada buktinya. Wujudnya apa? Nah, wujud bukti yang biasanya dikategorikan sebagai orang-orang beriman, ya kita akan kembali kepada agama masing-masing. Yang agama Kristen, silahkan berdoa, doa harian, kemudian ada kebaktian, silahkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Lakukan doa-doa ritual itu untuk membangun visi, untuk membangun misi, untuk menyehatkan pikiran, untuk menyehatkan hati kita. Nah, bagi yang muslim tentunya kalian semua kan ada semacam satu kewajiban ketika menganut agama Islam, ada sholat 5 waktu, dan itu harus dikerjakan rutin supaya apa? Nanti sholat itu ada rasanya. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar paksaan saja dalam pikiran itu, tapi sholat itu harus punya rasa. Nah, rasanya itu harus dinikmati setelah Anda melakukan sholat. Apa yang terjadi? Apakah hati menjadi tenang? Apakah pikiran menjadi sehat? Apakah otak menjadi cerdas? Apakah urusan menjadi lancar? Itu dampak dari sholat, anak-anak sekalian. Nah, jadi sholat 5 waktu plus yang muslim itu ada duha 12 rakaat. Kenapa sih banyak-banyak harus 12 itu? Kan sunnahnya ada 2, ada 4, ada 6. Kenapa sih harus 12? Ini masa pandemi, kita butuh sekali pertolongan kepada Allah supaya pandemi ini cepat selesai, kemudian hidup kita kembali normal. Maka kalau pengen cepat-cepat ya kita harus mintanya banyak-banyak. Nah, maka ayo kita 12 rakaat, kita minta sama Allah selesaikan pandemi ini. Kemudian juga kita minta semoga kita setelah lulus nanti, setelah keluar dari SMA Negeri 2 Padalarang, kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ya ada perguruan tingginya yang menerima. Nah, kemudian setelah ada yang menerima, duitnya harus ada. Nah, mintalah sama Allah dari mulai sekarang. Nah, untuk kelas 10 Anda baru masuk, ayo kita uji coba ya. Kita praktekin 5 waktu, kemudian duha 12 rakaat selama 3 tahun. Nanti kita lihat kamu 3 tahun duha 12 rakaat dan 5 waktu tidak pernah kelewat, kamu jadi apa nanti setelah lulus. Dan itu janji Allah. Orang-orang yang banyak mengingat Allah akan diberi keberuntungan yang besar. Demikian juga yang non-muslim. Ayo disiplin Anda, disiplin melakukan kebaktian, disiplin berdoa harian. Nah, selama 3 tahun disiplin, nanti setelah lulus kita buktikan Anda menjadi apa. Karena doa itu pada prinsipnya adalah membangun visi. Doa itu adalah membangun harapan. Jadi harapan dan visi itu harus diulang-ulang. Nah, kalau diulang-ulang nanti akan masuk ke dalam pikiran sadar, kemudian masuk ke alam bawah sadar. Nah, kalau sudah menjadi alam bawah sadar, itu energinya menjadi akan berlipat ganda. Dan insya Allah sebetulnya apa yang terjadi sebetulnya apa yang kita pikirkan. Jadi doa itu bermain pikiran juga bermain hati. Nah, di dalam sholat, di dalam berdoa, di dalam duha itu juga kita harus bermain pikiran. Mintalah kepada Allah. Karena Allah sudah memerintahkan kan, yang muslim siapapun sebetulnya inti sholat itu kan doa. Agama apapun sebetulnya diajarkannya untuk berdoa. Doa itu membangun visi. Maka bagi yang muslim itu ada perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan di muka bumi, punya cita-cita, punya harapan hidup, ingin sejahtera di dunia dan akhirat, maka wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini hanya itu ilmu itu. Tapi kalau ini diimplementasikan serius, disiplin, ini akan ada mujizat yang akan Anda buktikan. Silakan anak-anakku sekalian. Jadi agama itu bukan hanya diceramahkan, bukan hanya didengerin biar hati enak, hati tenang, gitu, udah selesai. Bukan. Agama itu adalah petunjuk bagi kita bagaimana berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kegiatan ritual-ritual keagamaan juga bukan sekedar ritual, tapi dia mengandung energi positif bagi hati dan pikiran kita semua. Jadi anak-anak, kalau kita terus bergantung kepada Allah dan mohon kepada Allah, saya jamin Anda akan punya optimisme tanpa batas.
Kenapa demikian? Ya coba saja Anda meminta sesuatu kepada selain Allah, kepada manusia. Contoh ibu Anda saja. Ibu Anda kalau punya uang pasti Anda dikasih meminta apapun ya. Kalau nggak punya uang, ya dia tidak akan dikasih apa-apa. Pasti sifatnya pasti yang namanya selain Allah itu mengecewakan. Tapi kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun Allah tidak akan meninggal, tidak akan mati. Maka berarti optimisme kita juga tidak akan pernah mati. Karena Allah itu kekal, Tuhan itu kekal, Allah itu abadi. Maka sesungguhnya kalau kita berharap terus kepada Allah, kita berharap kepada sesuatu yang kekal, kita berharap kepada sesuatu yang abadi, maka kalau kita juga punya harapan, berarti harapan kita itu abadi. Kalau kita optimis, optimisme kita juga menjadi abadi. Jadi orang-orang yang selalu berharap kepada Allah, itulah orang-orang yang berkarakter entrepreneur. Dia punya juang yang tinggi, punya semangat yang tinggi, tidak pernah putus asa, tidak takut gagal. Dia bisa bertahan dalam kondisi sulit, dan sampai kapanpun orang-orang yang selalu berharap kepada Allah dalam kondisi apapun, dia akan tampil menjadi manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Dan doakan semoga kalian semua menjadi calon-calon pemimpin amanah di 10-20 tahun ke depan. Dan apa yang Anda cita-citakan 10-20 tahun ke depan harus Anda lakukan sekarang. Sekarang Anda harus nabung. Nah, 5 waktu full time, duha 12 rakaat, berdoa harian bagi yang non muslim, kebaktian, itu adalah investasi kita jangka panjang, investasi di masa yang akan datang, investasi 10-20 tahun ke depan. Saya berharap nanti dari anak-anakku sekalian atau pemimpin-pemimpin di 20 tahun ke depan itu adalah pemimpin-pemimpin yang mampu menyejahterakan warga negaranya. Demikian anak-anak, motivasi kali ini mudah-mudahan bisa membuat semangat dan inspirasi buat kalian semua. Dan tidak ada yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan di muka bumi ini kalau kita tidak mau melakukannya. Maka dari mulai sekarang anak-anak, kalau Anda ingin hidup lebih baik di masa yang akan datang, maka sekecil apapun lakukanlah hal-hal yang baik dari mulai sekarang, saat ini juga. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.